Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Awati, minggu kemarin kita sudah membahas soal-soal mengenai stoikiometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebelum kita masuk ke larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita kenali dulu larutan apa yang dimaksud dengan larutan tersebut. Nah, larutan itu adalah campuran yang homogen antara zat terlarut dan pelarut. Jadi dalam larutan itu ada yang namanya pelarut dan zat terlarut. Nah, pelarut itu atau solvent itu adalah komponen utama dari larutan. Nah, sedangkan zat terlarut itu komponen kecil dari larutan. Contohnya, misalnya kalian melarutkan gula atau kan misalnya buat teh manis. Nah, ada teh, ada air panas, dan ada gula. Nah, gula itu dia sebagai zat terlarut. Nah, air panas itu sebagai pelarut. Atau misalnya kalian melarutkan garam. Nah, garamnya itu sebagai zat terlarut, dan airnya itu sebagai pelarut. Bisa membedakan antara zat terlarut dan pelarut? Oke. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, ada yang elektrolit kuat dan ada yang elektrolitnya lemah atau larutan elektrolit lemah. Oke, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, jadi larutan yang bisa menghantarkan arus listrik atau yang bisa menghantarkan arus listrik itu dia adalah larutan elektrolit. Nah, kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Karena dia mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, di sini dikenal dengan teori ionisasi. Nah, zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ion positif itu dia namanya kation, kalau ion negatif namanya anion. Nah, contoh misalnya di sini NaCl atau garam dapur. Garam dapur itu dia wujudnya padatan atau di sini solid. Nah, solid itu padatan. Nah, ketika kalian melarutkan garam dapur dengan menggunakan H2O atau air, dia akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Ini sebagai kation positif dan Cl- sebagai anion atau ion negatif. Nah, asalnya dia padatan, berbentuk padatan. Nah, ketika dilarutkan dalam air, garam itu kan dia larut dalam air. Nah, dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini ionnya Na+ dan Cl-. Dan di sini dia berubah fasa, asalnya solid atau padatan menjadi aqueous atau cairan, atau campuran. Aqueous itu campuran. Oke. Kemudian di sini tadi kan larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua, ada yang elektrolit kuat dan ada yang elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu adalah senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar listrik yang baik. Jadi dia terurai sempurna atau terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, contohnya di sini yang bersifat elektrolit kuat itu adalah asam-asam kuat, kemudian basa-basa kuat, dan garam-garam yang mudah larut. Nah, contohnya asam-asam kuat itu ada HCl, HClO, H2SO4, dan HNO3. Kemudian basa-basa kuat contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, untuk garam-garam yang mudah larut contohnya garam dapur atau NaCl, Ki, dan Al2SO4 3 kali. Oke. Untuk larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit lemah itu adalah senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Nah, kalau tadi elektrolit kuat itu dia terurai sempurna atau seluruhnya. Nah, kalau elektrolit lemah itu dia terurai sebagian menjadi ion-ion. Contohnya
itu asam-asam lemah, kemudian basa-basa lemah, dan garam-garam yang sukar larut. Nah, untuk asam-asam lemah contohnya CH3COH, HCN, H2CO3, dan H2S. Untuk basa-basa lemah contohnya amonia, NH4OH, atau NiOH 2 kali. Nah, untuk garam yang sukar larut contohnya AgCl, CaClO4, dan PbI2. Oke. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena zat non-elektrolit ini dia dalam larutan tidak dapat terurai menjadi ion-ion, tapi tetap berupa molekul. Contohnya misalnya glukosa. Contohnya glukosa, dia itu dia bersifat non-elektrolit. Karena dia tidak berubah atau dia tidak terurai menjadi ion-ionnya, dia tetap menjadi molekul C6H12O6. Oke, ini perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, elektrolit kuat itu dia terionisasi sempurna atau terurai menjadi ion-ionnya sempurna. Nah, terionisasi sempurna, elektrolit lemah terionisasi sebagian, sedangkan non-elektrolit dia tidak terionisasi. Kemudian elektrolit kuat dan elektrolit lemah dia dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini nanti kalau misalnya kita praktikum, nah untuk membedakan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit, nanti ketika praktikum itu dihasil. Kalau elektrolit kuat itu dia dapat menyalakan lampu. Nah, kemudian lampu tersebut dia akan menyala terang kalau dia elektrolit kuat. Kalau misalnya larutannya elektrolit lemah, lampunya menyala redup. Sedangkan kalau non-elektrolit dia tidak dapat menyalakan lampu atau lampunya tidak akan menyala. Kemudian elektrolit kuat itu terdapat banyak gelembung gas. Kalau elektrolit lemah terdapat sedikit gelembung gas, sedangkan non-elektrolit dia tidak dapat atau tidak akan terdapat gelembung gas. Oke. Kemudian di sini ada kekuatan elektrolit. Nah, itu dia ada yang namanya derajat ionisasi atau alfa. Nah, derajat ionisasi itu adalah perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Nah, derajat ionisasi ini dapat kita rumuskan alfa sama dengan atau derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, kalau dia sifatnya elektrolit kuat, alfanya atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, dia menandakan terionisasi sempurna karena dia terionisasi sempurna. Kalau elektrolit lemah itu derajat ionisasinya lebih dari 0 dan atau kurang dari 1. Jadi bisa 0,1 atau 0, sekian. Tapi kurang dari 1. Nah, dia terionisasi sebagian. Kalau non-elektrolit, derajat ionisasinya sama dengan 0 karena dia tidak terionisasi. Oke, kemudian ada hubungan elektrolitan dengan ikatan kimia. Nah, waktu semester 1 kita sudah membahas mengenai ikatan kimia. Nah, nanti kalian buka lagi catatannya mengenai ikatan kimia. Di sini ada senyawa ion. Nah, senyawa ionik ini dia tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Nah, kemudian senyawa-senyawa ion dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya yang terikat dengan kuat. Jadi hanya dalam fase larutan. Dalam fase larutan dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan dalam fase padat atau dalam fase solid dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya misalnya garam dapur. Nah, kalau dalam dapur dilarutkan dalam air menjadi larutan NaCl, dia dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan kalau misalnya dalam bentuk garamnya dan dalam bentuk padatannya
dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi harus dilarutkan dulu dalam air. Kemudian, jika senyawa ionik dilarutkan dalam pelarut polar, misalnya air, maka senyawa ionik adalah suatu elektrolit. Nah, tadi seperti yang Ustazah jelaskan tadi, contohnya tadi NaCl yang dilarutkan dalam air. Nah, hal ini disebabkan ion-ion yang awalnya terikat kuat pada kisi terlepas kemudian segera masuk dan menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Jadi, ketika NaCl atau misalnya garam dapur itu dalam bentuk padatan, ion-ion yang ada dalam garam dapur itu dia terikat dengan kuat. Nah, sedangkan kalau misalnya dilarutkan dalam air, dia dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion tersebut terlepas kemudian menjadi kemudian menyebar dengan air sebagai medium untuk bergerak. Jadi sebagai ion-ionnya tadi yang Na+ dan Cl-. Oke. Kemudian ada senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen polar itu adalah senyawa yang mempunyai PeB atau pasangan elektron bebas. Kalian buka lagi mengenai ikatan kovalen. Oke. Senyawa kovalen polar merupakan sumber larutan ion. Sebab jika dilarutkan dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Nah, hal tersebut disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus dalam pelarut air, sehingga menghasilkan ion-ion. Seperti itu. Oke, itu hubungan antara keelektrolitan dengan ikatan kimia. Oke, untuk materi kimia hari ini mungkin cukup sekian. Untuk hari ini tidak ada tugas soal. Kalian catat aja atau kalian salin materinya ke buku kalian masing-masing supaya kalian punya pegangan atau punya catatan kalau misalnya kalian lupa materinya, atau nanti ketika kalian masuk ke pondok lagi kalian udah ada catatannya. Jangan sampai hilang atau jangan sampai tidak memiliki catatan. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.